kita tidak tahu bagaimana caranya, tetapi harus kita yakini karena ini disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Ibu, Isra Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di mana, Bu? Bu, Masjidil Haram di mana? Ayo, di mana? Di Lamaroga. Itu Cengho. Masjidil Haram lain si Cengho. Di Mekah. Nah, yang ada Ka'bahnya itu Masjidil Haram. Masjidil Aqsa di mana Masjidil Aqsa? Ya, di Palestina. Jadi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, lalu dari Masjidil Masjid apa tadi Al-Aqsa tadi, Masjidil Aqsa Palestina diangkat ke atas ke langit 2 3 4 5 6 7 sampailah ke Sidratil Muntaha. Itu sudah tahu kisahnya panjang, cuma kita ambil hikmahnya aja. Apa hikmah dari Isra Mi'raj? Nah, di dalam perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj itu, Rasulullah melihat berbagai macam keadaan. Jadi Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj didampingi siapa, Bu? Didampingi siapa? Malaikat Jibril, ditemani oleh Malaikat Jibril perjalanan Isra Mi'raj itu. Nah, di dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi ini berbagai macam keadaan dilihat oleh Nabi. Sehingga suatu dalam perjalanan itu ada Nabi pernah melihat sekelompok manusia, dia ini dihidangkan dua buah wadah, dua buah piring. Satu piring ini daging yang bagus, daging masak, sudah bagus nyaman. Yang piring yang satunya ada daging mentah, daging busuk. Jadi sekelompok manusia dilihat oleh Nabi disediakan dua piring daging, satu daging baik masak, yang piring yang kedua daging yang mentah dan busuk. Nah, sekelompok manusia yang dilihat Nabi tadi malah memilih piring yang dagingnya busuk. Daging mentah, daging busuk diambilnya dimakan. Jadi Nabi ini bingung, kok disediakan dua daging, tapi yang dipilih kelompok manusia tadi malah daging yang mentah, daging yang busuk itu yang dimakan. Lalu ditanyalah Malaikat Jibril oleh Rasulullah, wahai Jibril, itu orang siapa mereka wahai Jibril yang disediakan dua buah piring daging, tetapi mereka memilih piring yang ada daging mentah dan busuk itu wahai Jibril. Kemudian Malaikat Jibril menjelaskan, ya Rasulullah, itulah orang-orang yang ketika hidup di dunia dia sudah punya istri yang halal, tetapi dia malah memilih berzina dengan wanita lain. Dan mereka adalah wanita-wanita yang sudah punya suami yang halal, tetapi mereka malah berzina dengan lelaki lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itulah hukuman orang yang selingkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang selingkuh di akhirat nanti disiksa oleh Allah di dalam api neraka dengan siksaan yang pedih. Dan di antara yang Nabi lihat dalam perjalanan Isra Mi'raj, mereka memakan daging yang mentah dan busuk. Disiksa nanti di dalam api neraka itu orang yang selingkuh. Kenapa orang selingkuh itu dosanya sangat besar? Karena dia melaksanakan beberapa dosa besar. Satu, dosa zina. Dua, dosa mengkhianati pasangannya, menyakiti, menghancurkan hati pasangannya. Inilah orang yang selingkuh, dosanya sangat besar. Bo, selingkuh, nah, ini maaf membelakangi kan di tangan bang di anda, coba di sana di anda di atas di belakang. Nah, minta maaf membelakangi gula. Apa tadi? Nah, lupa. Dia mau motong. Orang selingkuh adalah orang selingkuh sama poligami itu sama kah beda kah? Ayo, selingkuh sama poligami sama beda? Berbeda, boy. Walaupun sama-sama menyakitkan bagi sebagian wanita, tapi beda hukumnya. Selingkuh, poligami itu beda. Poligami sama selingkuh beda. Yang namanya selingkuh itu, dia laki-laki ini punya istri yang halal, tapi dia malah melakukan yang haram dengan wanita lain. Itu selingkuh namanya.
Atau sebaliknya, si perempuan sudah punya suami yang halal, tapi dia memilih melakukan sesuatu yang haram dengan lelaki lain. Itulah yang namanya selingkuh, dan dosanya sangat besar. Makanya hati-hati boy, kita di akhir zaman ini, zamannya sudah rusak, di mana terjadi perselingkuhan di mana-mana. Bujur kan, Bu? Apalagi boy, kita di zaman kita nih, zaman media sosial. Nah, yang tua-tua kada tahu kok. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada WhatsApp, dan lain sebagainya. Itu media-media itu bisa baik untuk kita, tapi bisa juga merusak diri kita. Berapa banyak sekarang orang terjadi perselingkuhan melalui Facebook? Bujur kan ya, Bu? Berapa banyak orang yang selingkuh sekarang gara-gara lewat WhatsApp? Nah, jadi hati-hati. Ulun kada menyuruh pian buruk sangkalan suami pian lah. Maksudnya nih pian, hati-hati, jangan sampai terjadi perselingkuhan di zaman sekarang. Pak Ustadz, ya misalkan ada ibu-ibu yang ngomong, Ustadz, saya kan sudah expired Pak Ustadz, mana mungkin selingkuh. Nah, tua sudah Pak Ustadz. Bu, jangan dikira selingkuh itu khusus orang-orang muda, jangan. Orang tua pun sekarang banyak yang selingkuh. Jangan sampean kira orang yang selingkuh itu hanya orang muda. Banyak orang-orang yang sudah tua, mereka juga berselingkuh. Nauzubillah min dzalik. Karena urusan selingkuh ini tidak melulu hanya urusan syahwat nafsu. Ada juga orang selingkuh dengan suami orang, misalkan hanya ingin mencari duitnya aja, ingin mengambil hartanya saja. Nah, itu bukan urusan nafsu. Jadi orang tua bagaimanapun jangan dikira tidak bisa selingkuh. Nah, zamannya gitu sekarang. Bahkan ini kejadian nyata ada guru ulun. Lain guru ulun yang selingkuh, lain. Salah kira. Lain guru ulun. Maksudnya guru ulun punya guru. Guru ulun ini didatangi oleh wanita. Sudah paruh baya kah bahasanya, 50 lebih sudah umurnya. Sudah punya cucu. 50 itu kan ada banyak sih yang punya cucu. 50 lebih sudah ibu-ibu. Datang ke guru ulun. Dia curhat, "Guru, Ustadz, saya ini semenjak memakai WhatsApp, setelah ikut grup, kan di WA tuh ada grup, yang tahu WA pasti tahu, ada grup WhatsApp, grup alumni, entah SMP kah atau SMA kah, lupa. Satu grup dengan teman-teman sekolah dulu. Lalu ada di antara teman di grup tadi yang mungkin apakah dulu dekatkah dengan beliau laki-laki ini. Setiap Pak Ustadz saya komunikasi dengan laki-laki itu, Pak Ustadz, entah kenapa jantung saya itu selalu berdebar. Dek. Bila mau WA si bapak-bapak itu dek dadanya jantungnya. Bila berteleponan kayak ada rasa. Nah, inilah yang disebut CLBK, cinta lama bersemi. Itu sudah punya cucu, boy. Sudah puluhan tahun tidak ada komunikasi. Bayangkan, lalu ada WA, dapat nomornya, chat, timbul ada rasa lagi. 50 tahun, Bu, 50 tahun umurnya. Tua kah, muda kah? Tua sudah, 40 tuh sudah dianggap tua. Kalau 40 ke bawah, mendekati tua. Kalau 50 tuh bercucu tuh tua sudah. Artinya, orang selingkuh tuh orang muda aja kah? Orang tua juga bisa kah? Bisa. Orang tua pun bisa selingkuh. Nah, jadi ibu-ibu nih hati-hatilah, jangan selingkuh. Apalagi zaman sekarang tuh, wah, masya Allah, curhat tuh di mana-mana. Di Facebook curhat, ada teman di Facebook kenal kada, pernah kada melihat orangnya, bagian bukan, lalu curhat. Nah, ini bahaya. Banyak terjadi buaya perselingkuhan gara-gara awalnya curhat. Ibu-ibu nih curhat, ditanggapi oleh laki-lakinya. Akhirnya ibu ini merasa nyaman karena
ada teman curhat, akhirnya ada perasaan, lalu timbullah perselingkuhan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ibu, bila ada masalah sampean nih di keluarga, jangan mudah curhat. Kada boleh curhat. Bila ibu curhat masalah keluarga lawan orang, itu namanya ghibah, membongkar aib suami sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Kapan Pak Ustaz boleh curhat? Boleh kita curhat ketika satu, kita sudah tidak punya solusi lagi, tidak ada jalan lagi kecuali harus minta pendapat. Dan orang yang kita curhati harus kita yakini dia mampu memberi solusi, dan juga dia bisa mampu menyimpan rahasia aib kita, baru boleh kita curhat. Jadi syaratnya 3, boleh curhat. 1, kita sudah tidak mampu lagi menahan. 2, orang yang kita curhati, dia memang kita yakini mampu memberikan solusi bagi kita. Yang ketiga, orang yang kita curhat ini kita yakini dia mampu menyimpan rahasia aib sampean, baru boleh curhat. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, tidak boleh sampean curhat, karena itu sama saja membuka aib diri sendiri atau membuka aib suami sendiri. Banyak ada sekarang orang yang curhat, di mana-mana curhat banyak boy. Nah jadi jangan sembarangan curhat. Ini curhat, ada duduk curhat, suamiku kasar banget, suamiku sering memukul terus. Yang sayang dicurhat ini bukan memberi solusi, malah mengompor-ngompori. Aduh, ada usah lagi itu laki-laki apaan? Balas tendang. Nah, itu bukan memberi solusi namanya, itu mengompor-ngompori. Nah itu tidak boleh orang yang seperti itu diberi curhat. Orang yang boleh kita beri curhat tadi orang yang mampu mengasih solusi. Oh kayak gini nah yang bagus, yang solusi terbaik tuh begini boy. Bila suami pian kasar kayak ini nah caranya, kayak ini caranya, itu namanya memberi solusi, baru boleh sampai curhatin. Tapi kalau cuma mengompori, memanas-manasi, tuh ada usah diceritakan keaiban pian ke orang itu. Nah jadi orang yang selingkuh dosanya sangat besar. Dan selingkuh tadi tidak melulu orang muda, orang-orang yang sudah tua pun bisa selingkuh. Makanya jar ulang tadi, hati-hati, dijaga betul, jangan sampai ruang-ruang untuk selingkuh tuh kita buka. Naudzubillah, zamannya kita sudah rusak, zamannya sudah rusak. Jangankan seseorang dengan orang lain, di akhir zaman ini ada mertua yang selingkuh dengan ternyata, ya kan, ada mertua selingkuh dengan menantu, di luar logika. Kenapa? Ini laki-laki sudah punya istri, istrinya cantik, muda, mertuanya tua, keriput sudah, malah si menantu selingkuh dengan mertua. Kenapa? Zamannya sudah rusak. Ya setan tadi, ya setan yang ianya. Setan tuh kadang memandang tua mudanya, padahal ada kan istrinya muda, cantik, malah selingkuh dengan mertuanya yang tua. Kan aneh, kayak kelainan gitu nah. Kalau mertuanya lebih muda dari istrinya wajar, ini mertuanya lebih tua, nenek-nenek lagi misalkan. Nah itu bang sudah zaman. Jadi hati-hati, jangan selingkuh. Padahal minta maaf membelakang telinga, minta maaf. Ulun menantu dengan mertua itu boy, itu mahram selama-lamanya. Mahram selama-lamanya. Selama-lamanya dia tidak boleh menikah. Selama-lamanya